Tribun News Today. Tribun News Podcast hadir kembali bersama saya Delta Gonzales dengan informasi terkini. Kita awali dari kabar nasional. Menteri Dalam Negeri kembali mengeluarkan ketentuan terbaru terkait pemberlakuan PPKM. Inmendagri tersebut berisi tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Dalam Inmendagri terdapat beberapa aturan PPKM, satu diantaranya mengenai kegiatan pusat perbelanjaan atau mal. Untuk level 3, kapasitas maksimal adalah 50%, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, anak usia di bawah 12 tahun dilarang masuk, hingga tempat hiburan di dalam mal ditutup. Sementara ketentuan untuk level 2 adalah kapasitas maksimal 50%, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, anak usia di bawah 12 tahun boleh masuk dengan pengawalan orang tua, tempat hiburan di dalam mal dibuka. Sementara untuk level 1 meliputi kapasitas maksimal 100%, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, anak usia di bawah 12 tahun boleh masuk dengan pengawalan orang tua hingga tempat hiburan di mal dibuka. Untuk kabar internasional, 7 orang di Pulau Pemba, Tanzania meninggal dunia akibat keracunan setelah mengonsumsi daging penyu. Kepala kepolisian setempat, Juma Said Hamis, mengatakan kepada BBC, setidaknya 5 keluarga di Pemba yang merupakan bagian dari wilayah Pulau Semi-Otonom Zanzibar mengonsumsi daging penyu pada Kamis lalu. Efek memakan daging penyu itu baru dirasakan keesokan harinya. Seorang anak berusia 3 tahun menjadi korban pertama yang meninggal. Kemudian 2 orang meninggal pada malam harinya dan 4 orang lainnya meninggal pada hari Minggu. Daging penyu umum dikonsumsi oleh penduduk di daerah pesisir dan pulau-pulau di Tanzania, tetapi otoritas setempat telah melarang untuk mengonsumsinya. Pada beberapa kasus, daging penyu memang bisa menyebabkan keracunan makanan yang dikenal dengan nama selonitosim. Belum diketahui penyebab pasti mengapa daging penyu beracun, namun Badan Amal Turtle Foundation menduga hal itu berkaitan dengan ganggang beracun yang dimakan oleh si penyu. Kasus serupa pernah terjadi di Indonesia. Dinas Kesehatan Sumatera Barat mencatat terdapat 9 peristiwa keracunan penyu pada 2005 hingga 2018 di Kepulauan Mentawai yang menyebabkan lebih dari 30 orang meninggal dunia. Ayah Bibi Ardiansyah, Faisal, ikut menanggapi keputusan besannya yakni Dodi Sudrajat yang ingin memindahkan makam Vanessa Angel. Menurut Faisal, ia belum sepenuhnya mengetahui soal keputusan tersebut secara langsung dari mulut Dodi. Faisal menegaskan jika alangkah baiknya soal pemakaman dibiarkan saja tetap berada di Taman Makam Malaka, Jakarta Barat. Sebab Faisal merasa anak dan menantunya itu sudah tenang di sana. Terlebih meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah banyak meninggalkan duka bagi masyarakat Indonesia. Pihak Faisal juga tak mau berbuat banyak apabila Dodi memaksa ingin memindahkan makam putrinya itu ke satu liang lahat dengan almarhumah Ibu Vanessa yakni Lucy di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Dari kabar olahraga, Tribuners PSS Sleman memutuskan untuk melaporkan Elwizan Aminuddin, sang dokter gadungan, ke pihak kepolisian. Hempri Suyatna yang mewakili manajemen secara resmi telah melaporkan kasus ini kepada kepolisian Polres Sleman. Ia didampingi tim hukum dari PT Putra Sleman Sembada. Proses pelaporan ini tak berjarak lama dari terbongkarnya kedok Elwizan sebagai dokter gadungan. Dilansir dari Tribun Jogja, mencuatnya skandal ini pertama kali dicuitkan oleh seorang dokter bernama Muhammad Iqbal Amin melalui akun Twitter pribadinya. Sementara itu, kasus Elwizan ini juga dilaporkan PT LIB ke Komite Medis PSSI. PT LIB selaku operator sepak bola Indonesia sudah memastikan Elwizan Aminuddin adalah dokter palsu. Tak ada dokumen resmi yang bisa membuktikannya bahwa dirinya adalah seorang dokter. Dari berbagai penelusuran dihasilkan, Elwizan memang tidak terdaftar di mana-mana sebagai dokter. Demikian informasi terkini dari Tribun News Podcast. Saya Delta Gonzales, sampai jumpa. Tribun News Today.